Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari Kamis 7 April tahun 2022 ini. Puji Tuhan kita bisa berada di hari ini dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah bahwa sepanjang hari ini juga Dia akan memberkati dan memelihara kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-30, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita pagi ini, Pandang Saja Kepada Kristus. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-11. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Sidang jemaat Tuhan, bagaimana seseorang memandang penderitaannya? Seringkali ia membandingkannya dengan penderitaan orang lain. Melihat orang yang lebih menderita daripada kita akan memampukan kita menaikkan syukur karena keadaan kita masih lebih baik daripada orang tersebut. Penderitaan yang dirasakan Ayub sama dengan penderitaan orang-orang yang terbuang. Penderitaan orang-orang yang terbuang adalah penolakan, dianggap tidak berharga, tersisihkan, dan disebut orang-orang bebal oleh masyarakat seperti yang tertulis di dalam ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Akan tetapi penderitaan Ayub melebihi penderitaan itu. Sebab yang membuat Ayub merasakan penderitaan itu tidak tertahankan adalah sikap Tuhan yang merendahkan dia. Di dalam ayat ke-11 dikatakan demikian. Dan Tuhan sepertinya tidak memperdulikan doanya dan mohon pertolongannya. Saudara bisa lihat ceritanya di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Apalagi orang-orang terbuang itu ikut-ikutan berupaya menghancurkan dia. Bahkan di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 dikatakan orang-orang yang pernah ditolongnya dan pernah merasakan kasihnya kini tidak peduli akan penderitaannya. Umat Tuhan sebagai saudara-saudara seiman juga bungkam terhadap keluhannya. Menderita fisik seperti Ayub merupakan penderitaan yang tidak terperi. Apalagi seolah ditambah mengalami penolakan Tuhan dan penghinaan orang lain. Adakah lagi yang kurang dari penderitaan Ayub? Lengkaplah sudah penderitaan fisik dan psikis Ayub. Di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana jika kita berada pada posisi Ayub? Atau paling tidak, bagaimana ketika kita memiliki persoalan yang rumit sekali? Apakah kita masih tetap memandang kepada Kristus? Apakah kita masih tetap berpegang pada keyakinan di dalam semuanya ini pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Beberapa orang akhirnya mundur. Beberapa orang akhirnya tidak lagi percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan beberapa orang lagi mengambil keputusan melakukan tindakan-tindakan konyol yang akhirnya mempermalukan, bahkan menyangkali keberadaan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ketika penderitaan menyapa kita sampai kita merasa seperti Ayub yang ditinggalkan sendirian, berpalinglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena ia telah mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat daripada pengalaman derita kita, derita Ayub, dan derita seluruh umat manusia. Dia tahu bagaimana dibenci para musuh yang mengupayakan kematiannya. Ia mengalami sungguh penolakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Ia juga mengalami penolakan saat ia menanggung dosa seisi dunia. Karena itu, jika kita bersama dengan Tuhan, kita sanggup menanggung penderitaan dan tetap beriman teguh. Hanya saja yang diperlukan adalah ketabahan, kekuatan iman, kemampuan untuk tetap percaya meski tidak terlihat secara mata jasmani kita. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena sungguh baginya adalah jauh lebih baik mempersiapkan kita pada sebuah kehidupan kekal daripada kesenangan yang hanya sifatnya sementara di dunia ini. Berbanggalah sebagai anak-anak Allah yang dididik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap bersamanya di dalam kekekalan. Karena itu pandang saja kepada Kristus. Dia akan tetap memelihara hidup kita sampai pada Maranatha Dia datang menjemput kita kali kedua. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku keberuntungan, kesuksesan, kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani diperuntukkan untuk saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.